kembali bersama saya Halila Sifana Latifah dengan NIM 2304013. Kali ini kita akan membahas topik digital marketing dan juga masih pemasaran. Saya tidak sendiri, sekarang saya bersama Teh Ayu, owner dari Cireng Gembul. Oke, Teteh boleh dijelasin mungkin kenapa kok dulu bisa milih usaha cireng gitu di antara banyaknya usaha? Karena satu emang aku suka cireng, terus lebih banyak buat kaum Gen Z ya, lebih banyak suka kan peraci-acian. Iya benar banget. Terus kalau misalkan kalau kayak yang terlalu pedas ya kayak cirambai atau itu kan mungkin nggak semua Orang suka. orang suka. Ada yang anak kecil nggak bisa makan. Ya. Kalau cireng kan bisa isiannya ada yang nggak pedas, ada yang pedas, jadi bisa masuk ke semua kalangan lah. Oke, kalau usaha Cireng Gembul sendiri ini tuh berdirinya dari tahun berapa Teh? Kalau sebenarnya kalau online-nya ya, entah aja belum ada offline kayak gini. Aku dari 2020 waktu pas zaman COVID ya. Itu kan waktu ada PSBB ya, kalau nggak salah. Iya. Itu mulai jualan. Nah, sempat berhenti karena aku sempat kerja. Terus mulai lagi pas aku udah resign, mulai lagi tahun kemarin. 2024? 2024 ya. Oke, berarti sekitar 5 tahun ya Teh? Iya, kalau dari awal munculnya ya. Kalau buat Teteh, target utamanya sih yang pengen bisa beli cirengnya ini Teh siapa? Sebenarnya sih kalau bisa sih hampir semua kalangan ya gitu. Pengennya kalau aku tuh dari bukan dari orang lokal aja. Pengennya sih bisa sampai ke, kan ini kalau bisa dibilang ini kan makanan khas Bandung ya. Iya, Kalau bisa sih orang luar Bandung gitu. Oh, jadi Bisanya keluar iya, pulau gitu ya Teh. pengennya sih gitu. Tapi untuk bentuk frozennya udah ada Teh? Udah ada. Udah. Kan tadi Teteh pengen dikenal banyak orang ya produknya Teh. Tentunya kan nggak bisa dong dari offline aja. Dari Iya. online harus. Nah, platform digitalnya Teteh udah pakai apa aja buat promosi itu Cireng Kalau Gembul ini? medsos ya berarti ya. Kalau medsos berarti Instagram, terus TikTok. Shopee belum ada Teh? Shopee paling Shopee Food online untuk online-nya ya gitu, Shopee Food. Kalau untuk Shopee yang e-commerce-nya yang marketplace-nya itu belum sih, belum jalan gitu. Nah, kalau buat konten atau promosi di media digital kayak TikTok, Shopee Food, sama Grab itu Teteh seberapa sering uploadnya Teh? Sama di Instagram tadi? Kalau untuk Instagram karena yang megang bukan aku ya, Adi gitu. Karena kan dia yang lebih Bisa. mungkin lebih masuk kalangan Gen Z ya gitu. Jadi dia bisa tahu harus upload itu kayak gimana gitu, yang lagi hitsnya kayak gimana gitu. Jadi mungkin kalau dia sempatnya bisa seminggu sekali gitu. Kalau kontennya yang sering diupload Teh? Sebenarnya lebih ke nonjolin rasa-rasa cireng sih ya. Variannya ya Teh? Variannya gitu. Oke. Kalau menurut Teteh setelah pakai beberapa medsos tadi, meningkat apa enggak Teh penjualannya? Pasti ada karena nggak semua orang lewat sini gitu. Iya. Pasti ada yang tahu dari Instagram aku tahu ada cireng gitu di sini, atau misalkan tahu dari TikTok atau dari Shopee Food biasanya. Misalnya udah sering pesan Shopee Food nih. Terus dicek alamat mereka dekat baru datang ke offline gitu. Sebenarnya banyak membantu karena kalau dibilang ini kan bukan jalan utama ya gitu. Jadi pasti membantu gitu karena nggak semua orang bisa tahu ini kalau nggak lewat sini gitu. Kalau peningkatannya tuh berapa persen Teh dari sebelum ada medsos? Peningkatannya lumayan sih Teh kalau untuk awal-awal kan ya. Kalau awal-awal belum pada tahu itu penjualannya nggak terlalu banyak gitu. Berarti sekitar mungkin hampir setengah, ya 50-50 lah ya, 50%-nya. 50% offline, 50% online gitu ya Teh. Kalau menurut Teteh platform mana sih yang pelanggannya paling banyak?
Kalau pelanggan paling banyak untuk medsos ya. Ya, yang menghasilkan banyak pelanggan gitu teh. Kalau paling banyak sih berarti dari Instagram ya. Kalau misalkan dari online kan kita nggak promosi ya, kayak misalkan dari Shopee kan kita nggak promosi. Memang ada iklan setiap yang berbayar gitu ya, setiap bulannya gitu. Tapi kita nggak pakai, paling pakainya yang diskonnya aja gitu. Kalau lumayan gitu, lumayan membantunya kalau ikut yang promo itu kan jadi yang tadinya kita kan kalau Shopee itu kan dari banyaknya penjualan bisa di paling atas gitu. Nah, kalau itu promo itu bisa makin sering muncul gitu. Oh, di pencarian ya. Kita ngetik camilan gitu langsung muncul gitu ya teh. Sebenarnya kalau tanpa promo itu bisa, tapi kalau penjualannya udah banyak gitu. Tapi tetap kalau misalnya untuk kita yang baru merintis ya promo itu penting. Teh, kan di zaman digital sekarang sih apalagi untuk buat gengsinya. Buat teteh sebagai pedagang UMKM ya teh termasuknya. Seberapa penting digital marketing itu teh? Penting banget karena sekarang itu kan orang kok lebih medsos ya HP gitu. Nggak bisa nggak perlu nyobain rasa dulu, cuman dari lihat dari apakah dari videonya dulu atau dari fotonya dulu, dari ini ngiler nih kayaknya enak nih baru dia mau cobain. Jadi ya penting banget sih, karena kalau kita ngomong itu enak tapi kan dia nggak tahu bentukannya kayak apa gitu, isinya kayak apa, terus cireng banyak gitu kan, cireng banyak paling rasanya rasa cireng gitu kan. Tapi kalau misalnya udah ada medsos kan kita punya ciri khas, isiannya banyak, variannya di cireng lain belum ada gitu. Itu pasti berpengaruh banget lah. Teh. Kalau teteh tuh pengen produknya tuh dikenal sama pelanggannya tuh kayak gimana teh? Pengennya sih kalau dikenalnya berarti yang murah, enak gitu. Pastinya. Karena kan kalau murah belum tentu enak ya. Tapi kalau misalkan udah murah enak kan berarti satu kayak udah sepaket gitu. Pasti orang bakal balik lagi. Iya, pasti jadi pencarian banyak orang lah. Karena kan kalau enak mahal orang kan juga belum tentu mikir mahal gitu. Kalau udah satu paket murah dan enak pasti balik lagi gitu. Oke. Nah, cara teteh menjelaskan ke pelanggan teteh kalau cireng teteh ini tuh murah, enak, banyak variannya, itu gimana teh? Sebenarnya agak susah ya kalau misalkan untuk menjelaskan secara lisan gitu. Ya paling harus dicoba dulu gitu. Karena kan mungkin orang underestimate banyak kan cireng-cireng besar tapi isinya gitu. Jadi coba dulu lah gitu. Kalau respon pelanggan teteh sejauh ini dari produk yang udah pada nyoba produk cireng teteh apa? Alhamdulillah sih sejauh ini untuk kalau rasa kan mungkin tiap orang beda-beda selera ya. Dan tapi sejauh ini alhamdulillahnya sih responnya positif aja. Enak gitu, enak gitu. Isiannya banyak cemilnya gitu. Cuman kalau untuk yang ada beberapa orang kasih saran ya pasti kita terima, misalkan untuk ketebalan cirengnya jangan terlalu tebal teh atau jangan terlalu tipis teh gitu. Kita nggak semuanya kita ikuti, tapi kita ambil positifnya aja, tengah-tengahnya disesuaikan aja gitu. Kalau ngikutin kemauan sendiri ntar produk kita karena kan mungkin selera aku sama selera teteh juga beda kan gitu. Kalau di medsos itu teh ada yang dapat feedback nggak teh? Misal di Instagram ada komen atau di TikToknya yang komen gitu? Ada. Kalau misalkan di Instagram ada. Terus kalau misalkan untuk kebanyakan sih untuk review kebanyakan dari Shopee ya. Karena kan yang lumayan aktif online-nya kan Shopee Food. Jadi pasti yang lebih banyak dapat review dari Shopee Food-nya. Kalau dari Shopee Food tuh Tata bisa balesin satu-satu komennya gitu nggak? Bisa. Bisa balas. Tapi kalau misalkan kita sempat balas, kita balas. Kalau enggak ya nggak balas gitu. Karena Shopee kalau misalkan untuk yang online gitu kan kita nggak tahu ya, mungkin bisa dari kompetitor, ada juga yang ngasih bintangnya mungkin yang rendah gitu ya. Kan kita nggak bisa lihat, nggak bisa lihat pelanggannya. Karena yang pakai namanya itu nama yang
aneh gitu. Ya mungkin bisa dari kantor, atau mungkin memang tidak suka gitu atau bukan seleranya gitu. Bisa ya. Tapi alhamdulillah untuk keseluruhan sih aman sih ya, selama ini mah positif aja gitu reviewnya. Oke, bagus berarti. Emang enak teh beneran. Adanya Mbak. Alhamdulillah. Kalau tantangan yang sering Teteh hadapin buat promosi dan digital marketing itu apa teh? Untuk tantangannya ya, kalau sekarang itu kan makin banyak konten-konten yang kalau di TikTok kan FYP gitu ya, yang unik-unik lah gitu. Buat aku kan kadang-kadang sambil produksi tuh mikirin idenya tuh susah. Ide buat Dia bikin konten apa ya gitu. Makanya kadang aku kasihin ke adik aku yang megang medsosnya, karena dia yang ngerti untuk konten-konten yang masuk ke Gen Z lah gitu. Terus yang bisa banyak waktu buat edit lah. Aku kadang-kadang kan udah bikin, harus produksi, harus jualan. Oh iya, berarti tantangannya di waktu ya teh. Waktu, terus idenya gitu. Karena kan sekarang orang kan kalau nggak menarik juga males ya. Iya. Lihat di TikTok udah di skip aja gitu. Ya itu idenya, paling penting idenya agak susah gitu. Nah, Teteh ada, ini kan mau Nataru nih teh ya. Ada rencana promosi terdekat nggak teh? Kalau iya pasti ada ya. Kalau Nataru pengennya sih ada diskon. Cuman kalau kayak kemarin kan kita ada diskon tuh waktu pas hari kemerdekaan. Oh ada teh. Ada. Itu bentuknya diskonnya gimana teh? Kalau kita belinya beli 5 gratis 1 gitu. Cuman hari-hari besar aja. Kalau misalkan untuk Nataru ini teh. Nataru ini ada sih, cuman belum pastinya mau kayak gimana gitu. Oke. Kalau dari Teteh mau bikin akun baru nggak teh? Maksudnya nambah medsos gitu? Kalau bisa nambah, kemungkinan ya mending nambah gitu, karena semakin banyak kita promosi kan semakin banyak dikenal ya. Mau nambah akun apa teh? Kalau untuk media sosialnya, Ya. sebenarnya aku yang pengen itu live TikTok sih ya. Pengennya ya. Terus jual apa namanya yang kayak keranjang kuning itu lah. Dimasukin di TikTok. Oh iya. Gitu. Sama di Shopee yang E-commerce-nya. e-commerce-nya ya. Pengennya. Cuman kan kalau itu kan kita harus terus berjalan terus ya. Oh itu nggak boleh libur ya teh? Kalau misalkan katanya sih, kalau yang aku udah tanya-tanya kan, kalau semakin mau meningkat penjualan 24 jam harusnya non-stop. Makanya kan banyak yang dipakai shift ya. Berapa jam gitu. Nah, siang malah berarti ini 1 jam. Berarti harus terus lanjut. Iya, jadi terus kan kalau misalnya kita lihat di live di TikTok itu kan ada muncul live terus gitu orang-orang itu ya, karena emang harus itu nggak berhenti teh. Gitu. Jadi mungkin ini salah satu caranya promosi mereka, biar karena kan mungkin waktu aku nonton TikTok sama Teteh beda ya gitu. Jadi biar pas aku nonton jam segini masih ada live-nya, nanti pas Teteh mau nonton ada live-nya gitu. Jadi waktunya itu ya agak susah. Berarti kena waktu. Iya, tetap harus produksi, terus kalau jadi harus live TikTok. Iya, karena memang semuanya masih dipegang sendiri ya. Jadi Teteh masih pegang sendiri, belum ada karyawan? Belum ada. Ya sementara masih dibantu sama keluarga aja. Nah, kalau udah ada mungkin lebih gampang ngatur waktunya. Ya udah belum. Oke Teh, mungkin pertanyaan dari aku cukup Teh. Terima kasih atas waktunya. Sama-sama.